upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita limpah besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang telah membimbing kita semua mengenal tata cara bertuhan, tata cara berakidah, tata cara beribadah, tata cara berakhlakul karimah. Semoga dapat diberikan kemudahan untuk mempelajari ajarannya serta mengamalkannya. Amin. Peringatan kemerdekaan Indonesia adalah momentum kita sebagai generasi penerus untuk melakukan muhasabah, perenungan diri, perenungan tentang arti kemerdekaan, tentang peran kita mengisi kemerdekaan, sebagaimana Allah mengamanatkan berpesan dalam wahyunya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya di antara kalian semuanya melakukan muhasabah, mengevaluasi diri tentang apa yang telah diperbuat untuk hari esok kita. Dengan demikian, semoga kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan sebuah bangsa adalah tentang seberapa hebat kedaulatan bangsa itu tersendiri secara politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tentang seberapa adil dan makmurnya pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Tentang sehebat apa identitas nasionalnya, tentang sekuat apa posisi tawar atau bargaining position sebuah bangsa dalam pergaulan internasional atau secara geopolitik, sehingga bangsa itu dapat diperhitungkan. Karena pada dasarnya sejarah bangsa-bangsa di dunia ini adalah tentang bangsa yang sehat mengalahkan bangsa yang sakit. Kita lihat budaya, sejarah Mesir, Romawi, Daulah Islamiyah dan sebagainya adalah tentang bagaimana sejarah itu menceritakan si sakit dikalahkan oleh si sehat. Semoga bangsa kita adalah bangsa yang sehat selalu. Amin. Hadirin yang saya muliakan, pada akhirnya kemerdekaan itu harus bermuara kepada kedaulatan dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional dibangun atas dasar bagaimana ideologi Pancasila benar-benar mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketahanan pangan, ketahanan energi kita sangat berdaulat. Bagaimana tentara kita profesional, alutsista modern, serta bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan, keadilan. Karena konsep dan kesepakatan kemerdekaan kita berbangsa kita adalah mewujudkan adil terhadap kemakmuran dan makmur terhadap keadilan. Hadirin yang saya muliakan, itulah yang mesti kita renungkan. 4 hal tadi, apakah kita sudah berdaulat? Apakah kita sudah sejahtera? Apakah identitas kita justru adalah identitas cloning dari bangsa lain? Kita menjadi Islam tidak perlu menjadi Arab, begitu kata Bung Karno. Juga kalau menjadi Hindu tidak perlu menjadi India. Kita punya identitas tersendiri sebagai bangsa Indonesia dengan budaya ketimuran yang saling hormat menghormati satu sama lain. Yang saya muliakan, kita sebagai insan yang bagian kecil dari bangsa Indonesia adalah sebagai insan Al-Khairiyah. Al-Khairiyah sebagai lembaga pendidikan yang sejarahnya didirikan oleh pahlawan nasional dengan 3 misi. Pertama, pendidikan dan dakwah. Kedua, membangun keberdayaan ekonomi umat. Yang ketiga, membangun kesadaran sebagai bangsa yang memiliki kemerdekaan, nasionalisme, moderatisme, dan modernisme. Itulah misi Al-Khairiyah. Sehingga
kita perlu merenung jika kita sebagai ustadz atau sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai pendidik lainnya, jika menjadi dosen, jika menjadi guru, menjadi pendidik, maka jadilah pendidik yang profesional, pendidik yang soleh. Karena kalau tidak profesional, tidak soleh, berantakan semuanya. Itulah fungsi lembaga pendidikan sebagai tempat kaum profesional untuk membimbing anak-anak muda untuk berpikir ilmiah, memiliki pandangan dan skill berpikir epistemologis, metodologis, dan memiliki kompetensi keagamaan, kompetensi sains dan teknologi, kompetensi moral, leadership, dan sebagainya. Karena pendidikan dari Al-Khairiyah ini benar-benar terasa, yakni menghadirkan peradaban dan kebudayaan yang luhur di tengah-tengah umat manusia. Perlu kita renungi, sekian ratus tahun kita telah mengabdi kepada bangsa ini. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Kiai Haji Ali Mujahidin serta kawan-kawan semua. Karena konteks kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin dan yang dipimpin bekerja sama mencapai tujuan. Saya kira itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Yang dipimpin dan yang memimpin bekerja sama mencapai tujuan. Kalau jadi santri, ngajinya jangan kapokan. Kalau jadi mahasiswa, diskusinya jangan dikurangi. Kritisnya harus dilatih. Berpikir ilmiahnya harus dilatih. Kalau jadi pelajar, jadilah pelajar yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu. Sehingga kebarokahan seorang pelajar semestinya di tempat pendidikan yang baik ini harus melahirkan hal-hal yang baik. Karena bagaimanapun kebarokahan kita memang dari Allah, tetapi ciri-cirinya dapat kita rasakan. Wajar kalau seorang mahasiswa, seorang pendidik, seorang pelajar, seorang santri, barokahnya itu semakin hari semakin bertambah ilmunya. Barokahnya itu semakin hari semakin baik akhlaknya, adabnya. Barokahnya itu semakin hari semakin rajin ibadahnya. Barokahnya itu semakin hari semakin tumbuh rasa kemanusiaannya, kepeduliannya, kebangsaannya. Sehingga benar-benar pendidikan itu memiliki nilai manfaat yang luar biasa dan berdampak masif dalam rangka pembentukan kebudayaan dan peradaban luhur. Maka karena spirit kebangsaan Al-Khairiyah ini yang telah ditanamkan dari sejak pendirinya sebagai seorang pahlawan nasional, maka tidak patut kalau ada warga Al-Khairiyah yang kemudian menjadi anggota komunis, anggota yang anti republik. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Al-Khairiyah. Saya kira itu pesan saya. Semoga dapat direnungi kita bersama. Mari kita wujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian pesan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.